pendidikan kita hancur. Hmm. Nggak tahu kan, orang menuduh ijazah palsu ini sampai keluar. Bagi dunia internasional, ketika kampus itu sudah manipulasi pelajar, itu keruntuhan negara. Tadi menarik tuh yang Prima sampaikan bahwa ada dua gajah yang sedang bertarung. Iya. Oke. Gajah yang satu tentu kita tahu adalah Pak Jokowi, Iya. ya kan? Nah, gajah yang satu ini siapa? Kalau saya pikir Letkol Teddy ini Bang, saya senang sama dia. Kenapa? Dia orang yang punya kemampuan khusus. Kenapa Pak Prabowo percaya sama dia? Bukan karena dia diusul sama Pak Jokowi waktu itu, bukan karena punya kemampuan khusus. Apa kemampuan khusus? Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai. Ya, kali ini di samping saya sudah ada Prima Surbakti, Siap, Abang. Ketua Umum GMKI ya, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Udah berapa banyak anggotanya sebenarnya? Ya, kita itu ada 122 cabang, Bang. Kalau yang aktif itu kurang lebih 12.000, tapi kalau yang mungkin jumlah totalnya kurang lebih 50.000 lah. Wah, 50.000 itu bisa mengguncang Senayan itu kalau mau dipakai itu. Kata Soekarno 10 orang cukup, Bang. Ini 50.000. 50.000 bagaimana? Apa yang mau diguncang gitu? Bisa. Jadi kemarin ini lagi heboh soal masalah Yusuf Kala. Siap. Ya kan? Yusuf Kala pada saat itu sempat banyak pihak yang melaporkan beliau, di mana katanya beliau mengungkapkan di dalam satu isi ceramahnya bahwa orang Kristen ketika membunuh itu syahid, kan begitu. Akhirnya banyak nih kan perdebatan. Dan Yusuf Kala akhirnya juga melaporkan ke 3 orang, ada Grace Natali, Abu Janda, sama si Ade Armando, begitu ya, terkait dengan potongan video tersebut, begitu. Dan pada saat itu GMKI sempat terlibat langsung, sempat untuk meminta klarifikasi, begitu ya. Nah itu gimana ceritanya? Jadi begini Bang, pada intinya adalah Ayanda kita panggil Yusuf Kala ceramah di UGM pada 5 Maret. Nah itu ada videonya utuh dan mendadak di bulan April itu ada potongan. Potongan yang mana ada kata-kata diksi syahid. Nah, jadi saya perlu luruskan lagi bahwa yang melaporkan itu adalah Gamki. Gamki, bukan GMKI ya, bukan jadi GMKI. digarisbawahi. Oke. Jadi adapun banyak orang yang di publik itu membawa GMKI, kita sudah meminta hak jawab dan mereka sudah klarifikasi pada umumnya. Tapi kami GMKI melihat begini, karena kami adalah ekosistem dalam iman Kristiani, bahwa memang potongan dari Pak Yusuf Kala itu memang ada 2 hal. Yang pertama adalah niat dan diksi pernyataan. Ya. Bagi kita iman Kristiani itu diksi yang disampaikan Pak Yusuf Kala itu adalah keliru dan tidak benar, tidak ada dalam ajaran Kristen. Ya. Mungkin banyak faktor karena mungkin beliau tidak mendalami dari sisi Kristiani. Beliau mungkin beragama Muslim. Kita paham di situ. Soal niat mungkin hanya Tuhan dan beliau yang tahu. Tapi tahan dulu. Ketika kita tidak memahami sebuah diksi, gitu ya. Apakah pantas ketika kita tidak memahami sebuah diksi lalu kita masuk ke area yang kita tidak pahami itu gitu? Nah, perdebatannya kan antara potongan dan utuh. Ya. Perdebatannya. Oke. Nah, sehingga potongan ini menjadi keributan atau menjadi gaduh di publik, khususnya di ekosistem Kristen. Oke. Nah, kalau menurut kacamata kami seharusnya kan menyampaikan pendapat itu kan harus dipahami. Ya Bang ya. Contoh saya hari ini beragama Kristen tidak etik dan tidak pantas saya menyebutkan diksi-diksi atau narasi itu yang tidak menjadi apa yang saya imani. Begitu pada umumnya Bang. Nah, sehingga mungkin Pak Yusuf Kala mungkin mengeneralisir sehingga keliru dan menjadi dalam potongan itu ya keliru dan akhirnya membuat gaduh di dalam publik. Nah, kami juga melihat bahwa Pak Yusuf Kala kan aktif dalam berstatement. Setelah ceramah beliau aktif memberikan masukan, nasihat, kritik terhadap pemerintah. Itu BOP, itu bicara defisit APBN, bicara kenaikan BBM dan semua. Artinya beliau lagi semangat untuk bagaimana memberikan masukan, memberikan kritik kepada pemerintah untuk perbaikan kemajuan bangsa ini. Nah, jadi dari situ untuk niat, saya pikir beliau sudah klarifikasi bahwa tidak berniat lah begitu. Dan beliau sudah klarifikasi juga itu bahwa potongan dan sebagainya. Dan mungkin beliau sudah mengundang dan bagi juga dari Gamki sendiri bahwa tetap untuk melaporkan karena
diksi itu ramai, membuat ekosistem Kristen tidak sesuai dengan nilai-nilai itu. Artinya ada unsur delik-delik yang pidana sehingga dilaporkan. Ya, cuman yang jadi persoalan begini, kalau orang akhirnya membandingkan kejadiannya Yusuf Kalla dengan Ahok, ya kan? Ahok juga salah memilih diksi pada saat itu. Dan Ahok juga berbicara di area tertentu, tidak kepada publik. Bahkan untuk merekam itu tidak disengaja-ngaja, bahwa memang ada pengunjung yang sengaja merekam, lalu akhirnya menyebarluaskan. Di mana Ahok menyampaikan pada saat itu, mengatakan bahwa surat Al-Maidah itu bohong. Jangan mau dibohongi oleh ulama. Kan begitu. Artinya Ahok menyampaikan dengan diksi bahwa pendapatnya ulama yang digunakan untuk sebagai alat kebohongan. Kan? Artinya Ahok tidak, kalau kita mau cermati lebih detail, Ahok tidak terlalu bermasalah dengan ucapan itu. Kalau dibandingkan dengan Yusuf Kalla yang menyampaikan bahwa mati syahid adalah ajaran agama Kristen. Kalau kita bicara soal diksi mati syahid ajaran itu tidak benar. Pasti tidak benar. Tidak benar. Kalau kami Kristen itu, dalam iman Kristen itu, bahkan tidak boleh membunuh. Ya. Malah kalau ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Tidak boleh membunuh, itu jelas, Bang. Dan mungkin ketika dia bilang dalam konteks utuh, kondisi pada saat itu, dibunuh atau terbunuh, kill or to be killed. Ya saya pikir itu kan kondisi, bukan ajaran agama. Mungkin kalau saya hari ini terbunuh, otomatis ada pembelaan diri saya, jangan sampai terbunuh. Bisa saya kabur, atau bisa saya membunuh supaya tidak mati, kan? Itu artinya respon terhadap kondisi, tapi bukan ajaran agama. Bukan ajaran agama, ya, itu perlu digarisbawahi. Itu bukan ajaran agama. Nah, tetapi yang disampaikan oleh Yusuf Kalla justru pandangannya adalah di dalam Kristen membunuh atau terbunuh adalah syahid. Ini kan jadi persoalan tuh kata-kata itu kan. Artinya terpenuhi dong apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok-kelompok Kristiani bahwa dapat diduga bahwa Yusuf Kalla sedang melakukan dugaan penistaan terhadap agama. Saya tidak tahu, kalau hukum saya bukan hukum. Tapi yang pasti dalam potongan itu, bila orang Kristen itu bisa membunuh, itu keliru dan tidak benar. Artinya ya tidak benar dalam potongan itu. Namun kan ada ada narasi bahwa secara utuh dia bilang kondisi pada saat itu. Nah, saya tidak tahu apa ada nggak delik pidana di situ ya. Sekarang saya bukan orang hukum. Ya karena Ahok juga sebenarnya pada saat itu juga potongan. Potongan ya. Iya kan? Ahok juga potongan. Saya nggak bermaksud membela membanding-bandingkan antara Yusuf Kalla dengan Ahok gitu ya. Tetapi kalau kita mau berbicara jangan seakan-akan hukum itu tidak equal kan? Tidak balance antara perlakuan terhadap Ahok dan perlakuan terhadap Yusuf Kalla. Apakah karena Yusuf Kalla adalah seseorang tokoh Muslim juga di Indonesia sehingga akhirnya Yusuf Kalla diperlakukan berbeda begitu? Oke, Bang, kalau saya berharap ini nggak dibawa ke dalam area persoalan agama, tapi pure adalah bagaimana penegakan hukum. Melaporkan juga bagian dari hak warga negara, artinya sudah dilaporkan oleh Gamki. Dan pembuktian itu biarlah dibuktikan melalui mekanisme hukum. Yang pertama, saya tidak tahu apakah ini benar atau salah, tapi pembuktian itu adalah melalui prosedur-prosedur hukum. Yang kedua, ini kan semua kan sudah ramai nih, sudah ramai di TV itu, news semua pembahasan dan sudah ramai menyangkut membawa organisasi. Saya dengar ini ada AMI kemarin dia sebut, ada jaringan PMI dan kami GMK ini kan bersatu di dalam satu kelompok namanya kelompok Cipayung. Ada silaturahmi dengan satu kesepakatan bahwa kita sebagai anak bangsa memiliki cara pembangunan spiritual tersendiri dan pasti tujuan yang sama dan semangat kita adalah bagaimana kita dipersiapkan pemimpin membangun bangsa ini. Artinya adalah secara profesional mekanisme hukum berjalan selama ada yang melapor. Tapi GMKI pastikan kami tidak melapor. GMKI tidak melapor. Pastikan. Kalau itu bagian dari proses dan sikap GMKI adalah tidak pernah ada dalam ajaran Kristen itu dibenarkan membunuh. Tapi mendukung nggak dari GMKI sendiri mendukung nggak dengan Gamki melaporkan Yusuf Kalla? Ya pada prinsipnya kan Gamki kan ketua umumnya GMKI. Itu yang pertama, mantan ketua umum GMKI dan itu kakak saya. Dan hari ini beliau melaporkan bersama 40. Kami berkomunikasi banyak. Saya mendukung bahwa ajaran tadi, kalau niatnya itu salah, pasti mendukung. Niatnya, nah pembuktian niatnya ini Bang. Nah, tapi pada
konteks tadi yang saya bilang adalah semua bisa diobrolkan, disilaturahmikan bareng-bareng. Makanya bagi kami GMKI, kami tidak melapor, tidak ikut melapor. Nah, artinya ada niat yang salah, kita bisa tabayun. Ya. Ya Bang ya, kalau bahasanya ada niat yang salah, klarifikasi lah ya. klarifikasi. Itu yang kita butuhkan. Sudah coba klarifikasi dengan Yusuf Kalla? Beliau beberapa kali ngundang saya dan itu 2 kali. Satu melalui pertemuan di Brawijaya, satu melalui Cipayung. Dan saya bilang izin kalau berkenan mau diskusi terkait soal ini, ya kita menerima di Sekretariat GMKI. Kita akan bisa terbuka dalam konteks tabayun. Kami ini kan anak-anaknya beliau itu kan sudah sangat memahami konteks bangsa. Artinya beliau diundang lah ke sekretariatnya GMKI. Ya, dan kami tidak ada dendam. Cuman hanya poinnya adalah kami mau menyampaikan tidak pernah ada benar dalam ajaran Kristen itu. Tapi pada akhirnya dia datang? Enggak, tidak. Saya cuma WA aja melalui orang yang mengundang saya. Karena diundang nggak datang? Saya diundang 2 kali nggak datang. Yang undang duluan siapa? Dari pihak kita, GMKI atau dia? GMKI diundang sama kemarin salah satu tokoh juga. Pada pertama, yang kedua salah satu yang mungkin yang mencoba untuk mengundang semua Cipayung. Saya tidak hadir dua. Tapi saya kasih titip pesan, salam hormat buat ayahanda kita dan berharap kita bisa diskusi tabayun di SC GMKI. Nah ini keren nih, ini perlu diikuti bahwa ketika diundang nggak langsung ujuk-ujuk datang, justru mengundang balik kan, gitu. Balik. Itu namanya organisasi yang punya prinsip itu biasanya, tuh, gitu. Ya kan? Organisasi punya prinsip kan begitu. Diundang mah dia, ya lu aja yang kemari kan gitu istilahnya kan. Gitu. Sebenarnya kalau ini dari kacamatanya Prima ya, dari kacamatanya Prima bersama dengan teman-teman yang ada di GMKI. Ini sebenarnya Yusuf Kalla tujuan dari dia mengucapkan itu apa sih? Nah, itu tadi saya bilang Bang, saya selalu bergerak pada data dan fakta. Dimulai ceramah 5 Maret. Kemudian setelah itu banyak masukan, kritikan juga terkait BOP, terkait defisit APBN, terkait minyak, kebijakan minyak, politik luar negeri Iran dan sebagainya. Banyak beliau kasih usulan, saya tracking di media. Artinya saya mencoba untuk merajut runutan tanggal, ya artinya beliau mencoba untuk progresif lah terhadap pemerintahan. Di satu sisi kita kan sama-sama aktivis tahu soal situasi kebangsaan. Situasi kebangsaan hari ini, politik geopolitik global, situasi politik juga, dan banyaknya info-info dan mobilisasi di publik ini membuat krisis sosial terjadi. Krisis ekonomi bukan murni dari pemerintah, tapi ada faktor-faktor geopolitik. Kemudian dari sisi ekonomi, rakyat ini kan pasti terjepit inflasi lah, pengangguran lah, semua. Ya kan, artinya bukan kesalahan pemerintah full, bukan. Ada faktor lain. Nah, ini kan jadi satu instrumen untuk menuju amarah rakyat yang dimobilisasi dan itu menuju krisis sosial. Dan ketika krisis sosial berujung pada krisis keamanan. Kan begitu flow-nya Bang. Kembali lagi niat. Nah, mengukur niat ini kan kita hanya bisa berspekulatif. Nah, kemarin ada dana dari orang lah dari luar negeri melalui komunitas-komunitas NGO ini yang diberikan. Faktanya kita nggak tahu, tapi di media berseluruh. Dan kami juga merasa bahwa bagi GMKI banyak isu kerakyatan yang harus kami salurkan Bang. MBG kemarin saya bersikap, Kopdes. Ada tata kelola yang salah, bukan program kebijakannya. Tapi kami yakin ketika mungkin kami turun aksi, ini seperti semut, akan lagi nanti ramai kelompok-kelompok lain, ya seperti Agustus. Akan meningkat eskalasinya. Meningkat eskalasinya dan ketika kami berpikir, ketika eskalasi meningkat dan terjadi krisis keamanan, siapa yang dirugikan? Rakyat Bang. Rakyat, betul. Kami melihat bahwa lebih penting menjaga keutuhan organisasi daripada membuat chaos republik ini. Karena pertarungan elit, ada mobilisasi publik, ada pertarungan-pertarungan yang terjadi di dalam, yang dirugikan rakyat. Maka kami punya sikap bahwa isu kerakyatan tetap kami sampaikan. Bahwa rakyat menjerit terkena inflasi ekonomi, kami sampaikan ke pemerintah. Tapi dengan cara-cara yang tidak mengundang yang namanya kerusuhan, yang tidak mengundang namanya keributan. Bisa jadi nggak dari video potongan Yusuf Kalla tersebut akhirnya naik, memang ada satu bentuk orkestrasi agar ini menjadi isu yang dapat menimbulkan chaos. Instrumennya kan jelas, kegaduhan publik. Kegaduhan publik itu dengan viral. Nah, puji Tuhan ini sudah melandai nih.
Kemarin hidup lagi nih. Awalnya kan panas, Ya. ini melandai. Kita tidak tahu apakah dipanaskan lagi kan. Nah, Karena kan malah sekarang Yusuf Kalla yang melaporkan bahwa ada 3 orang, itulah yang disebut Grace Natali, Ade Armando, dan Abu Janda, bahwa mereka katanya sengaja memotong video Yusuf Kalla untuk memperkeruh suasana. ya, ya itu tadi saya bilang Bang, ini kami melihat bahwa selama itu membuat kegaduhan publik itu bagian dari membuat ini ribut. Nah, Kira-kira yang membuat gaduh siapa? Yang mengucapkan statement Yusuf Kallanya kan? Atau justru yang menggoreng? Kira-kira nih, dari pandangan GMKI lah. ya. Jadi kalau bagi kita, inti poinnya adalah di awal kerusuhan karena diksi yang keliru. Oke. Dari Pak Yusuf Kalla, apakah itu sengaja atau tidak sengaja kita tidak tahu. Dan pada akhirnya dalam bentuk video potongan. Dan yang kedua sekarang kan sudah mereka masuk lapor pelapornya kan. Nah kalau ditanya siapa yang buat ribut ini Bang, gimana ya saya bilang ya. Ya kembali lagi tadi, kritik-kritiknya itu tadi, apakah itu berujung ke sana atau tidak. Membuat delegitimasi terhadap pemerintah. Ya. Apakah ada niat untuk mendelegitimasi pemerintah semua. Nah apakah potongan, jadi karena potongan ini juga jadi ribut, ya nggak tahu juga apa. Atau karena ada urusan lain. Karena urusan lain. kita bisa tahu bahwa video tersebut muncul ketika nama Yusuf Kalla dikaitkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Jokowi, ya itu kan juga kan ada perdebatan soal sebelumnya. Ya. Pak Yusuf Kalla progresif terhadap ijazah Pak Jokowi, yang sebelumnya juga ijazah Pak Jokowi ini juga jadi pembahasan publik begitu soal asli dan tidak aslinya. Ya walaupun UGM semua sudah membuktikan bahwa itu asli, ya kan, dan orang meminta untuk membuktikan ya. Aku walaupun nggak orang hukum dari dulu berpegang bahwa ketika saya dituduh yang membuktikan itu yang menuduh. Yang menuduh, betul. Benar nggak Bang? Ya. Masa saya yang membuktikan saya dituduh? Ya, Ya kan betul. Bang? Setuju. Itu aja prinsipnya. Artinya ketika pihak yang berwenang dalam hal institusi pendidikan UGM sudah bilang asli, itu sudah jadi satu fakta. Ya. Ya kan? Nah, kalau dia dipaksa terus-menerus untuk mengeluarkan ijazah aslinya, ya itu keliru dalam hukum, ya kan Bang? Ya. Itu. Tapi ada sebagian pendapat orang, termasuk Yusuf Kalla ya, dia mengatakan begini, bahwa ijazahnya Pak Jokowi ini memang benar, bahwa yang membuktikan adalah orang yang menuduh, begitu. Iya. Tetapi Pak Jokowi sebagai seorang presiden ke-7, begitu ya, beliau adalah seorang negarawan, janganlah mengadu domba rakyat di bawah. Ketika rakyat saat ini sedang beradu argumen, sedang muncul keributan atas polemik ijazah tersebut, dia harus bisa menengahi. Cara menengahinya bagaimana? Dengan cara menunjukkan ijazah. Ini kata Pak JK. Kira-kira menurut pandangan dari GMKI, pantas nggak Pak JK menyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah tersebut? Keliru lah, dia kan juga Bang sebagai warga negara Indonesia. Ya kalau kita menuduh buktikan saja. Iya kan. Jangan karena dia presiden didesak publik karena dia presiden, keliru Bang. Sederhananya juga kan itu kan udah didesak ke UGM. Begini, saya begini aja logikanya Bang. Ketika ijazah Pak Jokowi ini terus bergulir, yang dilegitimasi itu adalah lembaga negara. Dia menjadi presiden kan prosesnya panjang Bang. Betul. Iya kan? Di KPU. Dari dia kampus dulu, dia kampusnya dulu, benar enggak? Masuk dia di KPU provinsi, masuk dia jadi bupati. Artinya apa? Ini kan mendelegitimasi semua lembaga negara ini. Nggak bisa dianulir pula. Nah, pertanyaannya, ya Pak Jokowi itu maksudnya apa begitu saya dituduh-tuduh begini? Toh semua lembaga negara ini kan juga sudah bilang, termasuk UGM, itu asli. Ada nggak mereka bilang palsu? Nggak ada kan? Dan lucunya Pak JK malah di periode pertama Pak Jokowi mendampingi Pak Jokowi. Dia terus tahu. Berarti kalau Pak Jokowi memimpin, mohon maaf ya, dengan tuduhan yang katanya ijazah palsu, berarti Pak JK sedang mendampingi seseorang yang menggunakan ijazah palsu. Kan begitu kan logikanya kan begitu. Dan lebih kejamnya Bang, ini ijazah palsu Pak Jokowi ini membuat Indonesia runtuh di mata internasional. Kenapa? Pendidikan kita hancur. Nggak tahu kan, orang menuduh ijazah palsu ini sampai keluar. Bagi bagi dunia internasional, ketika kampus itu sudah manipulasi pelajar, itu keruntuhan negara. Nah, saya nggak tahu. Ketika menuduh disuruh buktikan, ya lebih bagus ke penegakan hukum aja. Di situ, jangan disuruh buktikan dong. Ya Pak, saya tahu kalau saya sebagai
ini kan emosional yang dibangun. Kalau saya sebagai presiden dengan anggota biasa, mungkin kalau saya orang biasa saja nggak mungkin disuruh tunjukin saya. Ya. Karena saya presiden, punya pride, punya martabat, didesak-desak kan. Ijazah palsu kau harus buktikan. Logika dari mana itu, Bang? Ya, atau jangan-jangan memang orang-orang yang meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan, mereka tahu Pak Jokowi pasti tidak akan mau menunjukkan. Emang sengaja aja ingin mengganggu konsentrasi psikologis dari Pak Jokowi. Ya, akhirnya kan yang paling ribut itu kan bahwa dengan Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya sudah ribut publik. Artinya orang menunjukkan Pak Jokowi buat ribut. Ya. Ini sama halnya begini nih. Jadi ingat nggak kalau kita di Medan dulu, ini kebetulan kita sama-sama satu kampung begitu ya. Siapa? Jadi kalau gua waktu dulu zaman sekolah begitu, teman-teman tuh suka begini. Aku tebak celana dalammu pasti warna hijau. Enggak. Coba buktikan, buka. Iya. Kan nggak mungkin kita buka celana dalam di depan orang, nggak mungkin gitu kan istilahnya kan. Nah, sehingga bisa jadi orang-orang yang menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu tersebut, mereka sudah tahu bahwa seseorang ketika dimintakan untuk menunjukkan ijazahnya, ketika dia dituduh palsu ijazahnya, dia nggak akan mungkin menunjukkan. Benar. Kan begitu. Sehingga mereka lakukan aja, seakan-akan mau mendikte seorang presiden ketujuh, kan begitu. Iya. Nah, tetapi yang mengkhawatirkan kita adalah justru yang meminta bukan lagi orang yang menuduh sekarang. Iya. Justru adalah mantan wakil presiden yang justru mendampingi. Iya. Berarti mungkin ada informasi yang dia tahu gitu menurut Abang ya. Ya, Iya. apa kira-kira informasinya? Ya, itu tadi Bang, oke lah. Dalam konteks itu, yang pasti kenapa ini bergulir hanya karena menunjukkan, yang pasti karena ada kekuatan Pak Presiden Jokowi. Ya. Selain dia mantan presiden, apakah orang masih percaya atau ada hal politis lain sehingga hal kecil ini digembar-gemborkan buat publik gaduh sehingga kita nggak tahu siapa yang diuntungkan. Apakah Pak Jokowi itu nanti pada akhirnya terdegradasi seperti itu sehingga dapat populasi ekosistem konstituen atau hal lainnya, dan mungkin juga supaya Pak Jokowi buat beban pikiran dan sebagainya. Soal ijazah palsu sederhana, kalau kita dalam dunia intelek. Pertama, siapa yang bisa memverifikasi ijazah palsu atau enggak? Yang pertama, institusi pendidikannya. Ya. Yang kedua, orang menerima. Ini dua. Ya. Yang ketiga adalah, pihak ketiga adalah orang yang pernah mendapatkan, memegang ijazah ini. Contoh, dalam proses-proses tadi saya bilang ada KPU, ada bahkan semua pemerintah, pasti mereka tahu. Kan dari sini mengetrackingnya. Nggak usah dulu sama orangnya. Tadi Abang bilang, kolormu hijau misalnya. Ya. Ya saya juga nggak mau begitu kan. Nah pertanyaannya karena mungkin ada something dia bilang saya begitu. Kok harus begitu? Ya nggak mau. Kamu berbohong begitu kan. Nah, pada akhirnya ya kita hormati Pak Jokowi, dia nggak mau. Udah penegakan hukum saja. Toh juga proses sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Ya. Penegakan hukum aja. Kan semua bisa di-track. Ya. Nah pertanyaannya kalau hal seperti ini dibawa ke penegakan hukum, apakah ini relevan atau ada niat lain? Hal relevan antara dua gajah bertarung hanya untuk hal yang kecil seperti ini. Kalau tadi persoalan korupsi, oke lah. Artinya rakyat yang dirugikan. Nah, persoalan ijazah palsu ini apakah rakyat dirugikan? Ya. Oke lah, banyak dia pernah presiden gara-gara ijazah palsu ya. Secara tidak langsung tidak dirugikan rakyat. Tapi kalau uang rakyat yang dikorupsi, ini itu rakyat secara langsung. Artinya apa, Bang? Artinya ya kita kembalilah ke dalam dunia intelektual. Jangan silakan aja buktikan di pengadilan. Penegakan hukum kan bisa dilaporkan. Dilaporkan. Nah, ini malah sebaliknya orang yang menuduh-nuduh itu jadi tersangka. Ya kan? Tadi menarik itu yang Prima sampaikan bahwa ada dua gajah yang sedang bertarung. Iya. Gajah yang satu tentu kita tahu adalah Pak Jokowi, ya kan? Sekalipun badannya kurus, tapi dia disebut gajah lah, gitu ya. Nah, gajah yang satu ini siapa? Apakah Pak JK atau memang ya murni Roy Suryo CS saja? Ya, kalau kita lihat lagi track record-nya kan pertama selama ini yang menuduh-nuduh itu kan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu di media. Tapi kalau mereka kayaknya belum termasuk disebut gajah. Pak Rismon. Rismon apalagi nggak mungkin gajah. Terakhir Pak Rismonnya kan berbalik arah. Iya. Dengan itu ada tuduhan-tuduhan bahwa siapa pembiayaan. Iya. Di situnya munculnya semua kan. Iya, muncul. Dan muncul nama Pak Yusuf Kalla. Kalau tidak salah di dalam media itu 5 miliar ya, dibayar ya. Iya. Diklarifikasi lagi Pak Yusuf Kalla bahwa saya tidak pernah membiayai itu. Bahkan Rismon lah yang memberikan saya buku dan sebagainya. Membawalah konsep ini ke Pak ini. Nah, lagi dan lagi kan ini pada akhirnya semua pembuktian kok, Bang. Iya. Iya kan. Ini sebenarnya benang kusut mau diselesaikan cepat bisa. Cuman ada mungkin hitungan-hitungan dari penegakan hukum
Misalnya dia ditegakkan hukum berdampak pada mungkin hitungannya seperti itu. Atau jangan-jangan juga kita bisa berpikir ini dipelihara supaya eskalasi ini muncul. Kita nggak tahu. Iya, betul, setuju. Iya kan? Iya. Supaya Pak Jokowi tetap namanya stabil, ada peluang itu. Pak Iya. Jokowi terus tetap di pembahasan, Pak JK juga tetap jadi pembahasan. Iya. Dan akhirnya guyup juga tabayun kan? Iya. Bisa juga menenangkan situasi sekarang. Kita nggak tahu apa yang ditenangkan dengan isu ini. ya, Nah, untuk itu- pengalian isu gitu. Nah, ini kan ekspektasi lain. Ya, ya, ya. Dan lagi bahwa ini hal kecil, hal ijazah palsu. Beliau sudah presiden. Ijazah palsu yang dibahas. Berarti kan soal persyaratan beliau jadi presiden. Nah, kalau kita mau lebih dalam, kalau itu terbukti ijazah palsu, berarti legitimasi Pak Jokowi itu hancur. Ya, Bukan hanya Pak Jokowi, bangsa Indonesia, iya, lembaga negara, masyarakat yang memilih itu hancur. betul. Nah, kalau tidak terbukti, terlalu capek bangsa kita mikirin hal seperti ini. Sama dengan kita kayak sedang mengotori wajah kita sendiri dengan kotoran, kan Iya. begitu? Ya, ya, ya. Nah, jadi menurut saya itu, kalau bagi saya, mohon maaf, nggak relevan pembahasan itu. Lebih bagus sekarang, di zaman pemerintahan sebelumnya, siapa yang koruptor, itu yang kita ini, Oke. kita bahas. Itu yang merugikan rakyat, yang secara langsung. Nah. Nah, saya tidak tahu apakah ada hubungannya ini juga, nggak tahu kan, Ya, apa ada ya, yang ya. terganggu, seperti apa, kita nggak tahu, begitu. Nah, ini kan nggak bisa dipisahkan ya dari apa yang dilakukan oleh Yusuf Kalla pada saat dia memberikan ceramah, lalu menyebutkan mati syahidnya orang Ya. Kristen, gitu ya. Lalu dikaitkan tetap ada rangkaiannya dari peristiwa tentang perdebatan ijazah Pak Jokowi, gitu. Sebenarnya, kalau kita mau cermati betul-betul bahwa ijazahnya Pak Jokowi tersebut sudah disebut oleh UGM adalah ijazah yang terdaftar dan asli. toh? Asli. Oke, ini kan sama halnya yang pernah saya beberapa kali kalau ditanya sama media, saya tuh beberapa kali ngomong begini. Ini sama halnya kalau kita punya akta lahir. Ya, Dulu saya lahir tahun 80, Ya. ketika tahun 80 saya lahir, akta lahir saya hilang. ya, Ketika akta lahir saya hilang, lalu saya membuat akta lahir yang baru. ya. Nah, di mana akta lahir yang baru keluar dengan sistem elektronik sekarang. Berbeda, ya. Suratnya pasti beda dong. Iya. Nah, mereka justru memperdebatkan apa yang menjadi tulisan yang ada di dalam. Sebenarnya ijazah palsu itu adalah sah atau tidaknya. Iya, benar. Kan begitu? Bukan kertasnya begitu, Bang. Bukan kertasnya. Di print kapan begitu ya. Betul. Harusnya kalau kertasnya orang di dalam Undang-Undang Sisdiknas harusnya tidak menyebut ijazah. Iya. Tetapi surat kelulusan. Pesan, ya. Begitu. Iya. Nah, ijazah itu adalah tanda kan. Artinya yang dia sampaikan bahwa ijazah itu adalah sah atau tidaknya. Benar. Kalau bicara palsu atau asli. Nah, bagaimana GMKI melihat itu? Oke, Bang. Ini yang saya suka, Bang. Selalu saya bilang, nanti mungkin apakah ada potensi-potensi lain. Pertama, ijazah itu selembar kertas. Dia menyatakan, ijazah itu menyatakan bahwa Anda sudah melewati proses-proses akademik. Ya. Anda masuk, Anda belajar, Anda ujian skripsi, Ya. maka setelah dinyatakan lulus oleh situ, keluarlah ijazah. Ya. Oke, itu yang pertama. Nah, pertanyaannya, ijazah ini palsu, kertasnya, atau dia tidak kuliah di situ? UGM jelas bahwa Pak Jokowi kuliah di situ dan lulus dari situ, dan dia mendapatkan ijazah dari situ. Nah, yang jadi itu kan terbit ijazah-ijazah yang muncul yang di KPU itu. Pertanyaan apakah ijazah itu palsu? Dan pihak UGM bilang sudah itu asli. Asli. Sudah itu asli. Artinya apa lagi yang kurang? Orang yang membuat aja ini kurang. Nah, pertanyaannya kalau mereka bilang, wah karena rektornya dekat sama Pak Jokowi. Loh, berarti dia pembohongan. Dia juga bisa dipidana loh. Kalau bilang begitu Iya, kan. iya, Dan iya. tidak ada pelaporan terhadap rektor UGM hari ini. Nggak ada loh. Ya, ya. Nggak ada kan, Bang? Ya, dan Bilang, salahnya apa juga kalau misalnya punya kedekatan dengan Pak Jokowi, Iya. beliau presiden, Nah. beliau alumni. artinya Bang, secara hukum kalau beliau itu bilang yang kertas itu adalah asli, tapi nyatanya palsu kan bisa dipidana dari Iya. pembohongan. Tidak Nggak ada proses hukum. Tidak ada proses rektor. Sudah kita aminin. Siapa lagi kita percaya kalau nggak institusinya yang mengeluarkan? Ya. Pak Jokowi nggak mungkin dia bilang. Ya mungkin dia berhitung. Kalau saya bilang juga membuktikan, satu, ngapain saya buktikan? Saya nggak ini. Yang kedua, mungkin dengan begini juga akan bagus juga bagi dia, mungkin perhitungan dia. Ya. Nah, jadi saya pikir adalah apa yang mau kita ributkan dari situ? Nah, pertanyaannya mungkin kalau dia buat di pramuka, cetak sendiri, itu asli atau palsu? Ya, artinya yang penting Pak Jokowi adalah sudah kuliah di UGM, sudah lulus. Nah, kalau itu dicetak, tidak melalui cetakannya, misalnya hilang. Contoh, saya lulusan dari TB misalnya, ijazah saya hilang, tiba-tiba saya cetak, itu sah. Tapi nanti kan yang memverifikasi itu kan lembaga-lembaga itu. Ini kok cetak di sini kan?
Jadi artinya nggak ada yang salah dengan Pak Jokowi di situ. Apa yang mungkin salah? Dan menduplikasi ijazah jika diizinkan oleh kampus diperbolehkan. Itu juga. Saya tidak tahu. Itu boleh, Bang? Boleh. Apa yang ada ini, ada stempel? Iya, jadi menduplikasi itu dengan tentunya file master yang memang diberikan oleh pihak kampus. Pihak kampus. Karena begini, sekarang bagaimana dengan ijazah yang bentuknya adalah elektronik? Dikirimkan kan hanya via contoh universitas terbuka. Ya. Dia tidak memberikan lembaran. Ya. Dia memberikan semuanya berdasarkan online ya, secara elektronik. Kita kan pasti akan mencetak itu. Ya. Supaya kita kadang-kadang pengen bagus, dapat lembarannya yang tebal, ya kan? Lalu kita bawalah, carilah di percetakan di Pramuka. Tolonglah cetakin yang bagus, dibingkaikan bila perlu. Salah? Tidak sih sebenarnya. Nggak salah, karena kita mendapatkan izin. Kan begitu. Iya. Yang menjadi kesalahan adalah ketika tanda tangannya mungkin dipalsukan. Atau stempelnya dipalsukan. Nilainya yang tadinya nilainya berapa, dirubah. Benar. Nah, ini yang menjadi polemik. Tetapi sekarang yang dipersoalkan adalah justru ini watermark, emboss dan lain-lain. Jenis kertasnya kan? Jenis kertasnya, itu gimana kira-kira? Ya tadi Abang bilang kalau jenis kertasnya yang penting kan, saya mau cetak ijazah saya hilang, pasti saya lapor ke kampus. Ya mungkin saya tidak tahu boleh cetak sendiri atau tidak, saya tidak tahu. Artinya selagi itu ada persetujuan dari kampus, suasakan Bang. Iya. Itu asli kan? Iya. Saya juga dulu beberapa kali minta legasi kok ke kampus, tapi dicap. Dicap itu sah kok. Ya, sesuai dengan asli ya. Sesuai dengan asli, tapi bukan aslinya. Kalau nggak salah ijazah SD saya hilang loh. Pernah saya ke SD saya. Oke. Bu, saya mau buat ijazah. Saya lapor. Oke Pak, nanti print aja baru dileges. Itu asli dan itu dipakai oleh lembaga tersebut. Sah kan? Apa lagi yang mau dirubah? Tapi memang itu ijazah itu benar yang dikeluarkan pertama ya enggak. Karena kertasnya beda. Iya pasti. Iya kan? Desainnya juga pasti beda. Beda kan? Dan saya punya teori berdasarkan yang saya pelajari dari Undang-Undang Sisdiknas begitu ya. Bahwa yang berhak meluluskan tentunya adalah kampus. Bagaimana bentuk ijazah tidak diatur. Oke, apakah kertas atau apalah bentuknya begitu ya. Nah, tahu nggak? Setelah saya analisa, misalnya saya adalah rektor kampus nih. Prima kuliah di kampus saya. Saya keluarkan satu lembar kertas, mungkin dari satu buku Kiko lah, kita kan tahu kan buku-buku kecil itu. Saya keluarkan satu kertas, lalu saya tulis tangan, saya bilang Prima Surbakti dengan nomor induk mahasiswa sekian, lulus. Saya nyatakan lulus pada tanggal sekian, lalu saya stempel, saya tanda tangan. Sah nggak itu kira-kira? Wah, kalau itu yang penting ada izin dan ini kan institusi kan. Itu Abang bilang institusi itu rektornya tuh? Rektor yang menandatangani. Dan dia di bawahnya menuliskan bahwa rektor universitas ini sah lulus. Sah. Saya pikir itu pengakuan. Sah lah Bang. Harusnya sah. Ada pengakuan. Ya. Dan berdasarkan Undang-Undang Sisdiknas itu sah. Pengakuan kan. Nah, sehingga kan kalau kita berbicara tentang kertas tidak relevan lagi tentang persoalan sah apa tidaknya kelulusan seseorang. Kan begitu. Benar. Jadi setelah saya pikir-pikir begitu ya, coba kita urut-urut ya. Dari mulai ijazah, lalu tiba-tiba eskalasinya berubah menjadi isu agama. Isu agama. Siapa yang bikin masalah sebenarnya? Justru saya menduga, jangan-jangan Rismon yang bikin masalah. Iya Bang ya. Kenapa bisa begitu? Perhatikan nggak? Sebelum ijazah Pak Jokowi ini mencuat, eskalasinya begitu besar. Ini anteng-anteng aja sebelum ada Rismon muncul. Sebelum Rismon datang ke UGM. Iya. Sebelum dia bicara itu membuktikan di TV-TV itu ya. Iya. Iya kan? Jadi Rismon ini akhirnya datang ke UGM, dia datang ke perpustakaannya, dia buka skripsinya Pak Jokowi, dimulai dari situ. Oh gitu. Habis itu dia bersuara, baru Dian Sandi upload. Disitulah akhirnya dia meneliti katanya. Nah setelah dia meneliti di sana, lalu dia bersuara, dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, lalu dia keliling. Nah sekarang dia berbalik ke Pak Jokowi, menyerang Pak JK. Bisa nggak kita menduga bahwa sebenarnya ini permainannya Rismon? Masuk akal juga Bang. Karena jujur dulu itu kan masih Pak Roy Suryo kan kayak nggak terlalu gaduh. Yang menjadi titik panas itu ketika Pak Rismon itu kok bisa ke Solo dia. Kok bisa ke sini? Mungkin ada informasi dia mengadu kali ya, mengadu domba kali ya. Walaupun mungkin kita tidak tahu komunikasi, mungkin ada informasi-informasi yang mereka bangun. Tapi kan jadi bodoh, tokoh-tokoh bangsa diadu sama seorang Rismon. Nah, itu dia. Masuk akal kalau dari itu, Bang. Iya kan, karena pada saat itu Roy Suryo tuh sempat datang kemari ke saya. Roy Suryo tuh udah cerita tentang ijazahnya Pak Jokowi itu udah sejak lama. Roy Suryo ya. Roy Suryo tidak pernah sedikit pun bersuara sekalipun dia tahu itu semua. Dia sampaikan ke saya. Ini begini, saya punya bukti ini, saya punya bukti ini.
tentang ada yang namanya Mulyono dan lain-lain. Ini katanya si Roy Suryo. Tetapi tidak lama kemudian dia sempat datang lagi kemari, dia tunjukkan ke saya bahwa Rismond mendapati ijazahnya Pak Jokowi diduga palsu. Oke. Nah dari situ itu nggak berhenti. Berarti informasinya Rismond yang menyampaikan mendapatkan. Ya saya menduganya itu. Ada data di situ Bang, dikasih saya. Cuma ya, informasi saja. Sama dengan apa yang ditunjukkan selama ini di televisi. Jadi saya menduga bahwa Rismond yang mengadu domba, yang membuat keadaan ini sekarang gaduh begitu ya. Karena lucu sekali, dia ada di pihak yang menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, lalu sekarang berbalik dia menuduh Pak JK. Bayangkan dua tokoh bangsa, ya kan? Di tengah-tengahnya ada Rismond bisa pimpong tuh dari ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Nah itu kira-kira gimana pandangan GMKI? Orang kayak gini harus diapain tuh kalau memang benar? Kalau saya pikir lagi dan lagi Bang, siapa yang buat ribut ya saya pikir itulah pengkhianat bangsa kan. Ya. Saya baru tahu juga kalau artinya memang saya pikir kenapa Rismond yang selama ini getol bilang itu ijazah palsu tiba-tiba berbalik dan menuduh ada pembiayaan atau ada yang membiayai itu mengadu. Ya kalau memang tahu apa ya udah nggak usah datang ke Pak Jokowi lah. Kalau memang itu udah lelah lah ini udah itu mengadu dalam eskalasi sekarang. Masuk akal Bang. Sangat masuk di akal. Tapi saya validasinya juga saya belum tahu soal itu dan memang baru dapat nih. Itu nanti coba saya pelajarin lagi. Kalau Abang bilang tadi bahwa ini sebenarnya adem-adem aja isu yang bergulir mungkin dibuat ke dalam eskalasi politik. Tiba-tiba Pak Roy Suryo bilang info dari Pak Rismond ini ijazah palsu dan itu menjadi eskalasi konsolidasi lagi di kelompok itu. Menyampaikan dengan data-data Pak Rismond. Termasuk mungkin dari situ semua, wah ini benar orang sudah semangat ini palsu dan termasuk ada pembiayaan di dalam memobilisasi, tiba-tiba ditarik arah dari situ, tarik arah dan dekati Pak Jokowi dan menuduh lagi, wah itu ngadu domba namanya. Ngadu domba, sehingga harusnya dia diboikot. Iya Bang. Dan bisa jadi harusnya GMKI ini ada di paling depan untuk ngapain si Rismond ya? Memboikot Rismond. Boleh juga itu. Tapi mungkin nggak sih kalau kita coba simulasi ya, kita coba simulasi dari ini semua, kan banyak sekali kemungkinan ya, dari peristiwa ini gitu ya. Mungkin nggak bahwa Pak Jokowi saat ini yang memaintain dia sendirilah, justru dia sendirilah yang memaintain pemberitaan agar dia tetap berada di pemberitaan nasional. Sangat memungkinkan Bang, karena baik negara maju khususnya Indonesia, itu kan sekarang berpolitik itu sudah tergantung algoritma. Masyarakat sudah candu memakai namanya media sosial. Dari kecanduan itu muncullah perilaku-perilaku masyarakat. Dan dari situlah bisa kalkulasi politik juga bermain. Otomatis itu adalah wadah instrumen. Nah, ini kan viral. Artinya bisa juga ada poin itu, bahwa dengan viral, segala sesuatu viral, maka subjek atau orang itu tetap terlalu dibahas kan. Positif negatifnya dua-dua punya manfaat viral. Iya, bad news is a good news kan. Iya. Dia bagus, dia buruk. Dua-dua viral. Itu bisa dikanalisasi dan dikapitalisasi menjadi keuntungan elektoral. Iya. Iya nggak Bang? Betul. Nanti di akhir tinggal dia menjadi orang yang terjolimi karena terbukti misalnya jasanya asli. Betul. Akhirnya semua orang se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke simpati sama seseorang yang namanya Pak Jokowi. Iya. Memang kan begitu. Algoritma politik kan di Amerika juga begitu. Bahkan udah keren sekarang. Lihat dari chat atau lihat dari muka orang udah tahu ini milih saya atau enggak. Keren tuh. Bisa. Oh ada begitu? Baru tahu. Iya bisa Bang, analisanya udah bisa sampai AI udah bisa. Ngelihat wajah terus dari statement dia mengarah kemana dan itu bisa. Ini suka dengan ini atau tidak. Dia disukai. Habis disukai dipercaya. Habis dipercaya dipilih. Oh ya? Iya kan? Gini. Alatnya adalah melihat wajah seseorang, baru perilaku dia dalam naratif dia. Di situ kan bisa dianalisa. Ini dia akan condongnya memilih siapa gitu. Oke. Kan disukain dulu. Berarti kalau aku suka sama abang nih. Potensi abang kan tinggal bagaimana abang meyakinkan aku dipercaya. Nah, buat elemen percayanya dengan isu kan bahwa Bang Pablo Benua itu ganteng. Oh iya, dia ganteng. Gua percaya. Akhirnya ketika dipercaya itu sudah melangkah untuk dipilih. Wah, ini bisa ide bisnis ini ya. Iya nggak Bang? Betul kan? Iya. Kita buat itu nanti di Indonesia. Ada satu AI kan. Ada nanti aku cari orang IT ntar kita bikin itu. Iya kan Bang? Untuk menilai kira-kira orang-orang ini masyarakat ya
suka nggak sama calon ini ya? Iya. Jadi tinggal dia main dengan personality, dia disukain, main dengan isu, dia dipercaya, dipilih. Dia bahkan, aku yakin dari level-level tertentu udah tahu berapa hari ini yang mempercayai Pak Prabowo, Ya, Pak kantong Jokowi, suaranya lah. bisa. Ya, 30 juta, 40 juta bisa. Ya, bisa diperkirakan. Dengan setiap hari statement-statement WA yang berini, orang yang pro kontra di grup, orang yang di Facebook, semua bisa kok. Mereka pasti punya satu sistem Oke, pembahasan Pak Jokowi isunya 50 juta orang. Bisa. Algoritma dari media ya, melihat itu semua ya. Iya, Pak. Jadi artinya kan kalau kita nggak dibahas kan berarti tidak disukai, ya kan? Betul. Bisa. Saya jadi bisa jadi Jokowi ya kan, dia maintain sampai ujung, di ujungnya nanti ini imajinasi kita lah ya. Di ujung nanti tahu-taunya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak palsu gitu ya, asli, lalu akhirnya dia dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang terzolimi. Dalam proses itu kan juga orang yang mendukung dan tidak mendukung juga bisa tahu berapa jumlahnya dalam percakapan-percakapan. Iya. Di ekosistem mana? Iya. Dia ekosistem contohnya relawan, di contoh ekosistem yang partai mana, contoh di ekosistem di organisasi mana bisa tahu kan? Iya. Ada itu pasti ininya. Nah, bagaimana pandangan mahasiswa ketika melihat sekarang itu banyak sekali pembahasan yang cenderung pribadi, cenderung tidak prinsip tentang bagaimana mengelola negara ini, begitu ya? Dibahas di dalam ruang publik, digunakan sebagai alasan kritik. Contoh misalnya ijazah palsunya Pak Jokowi. Lalu baru-baru ini juga ada Letkol Teddy. Persoalan pribadinya dibawa ke dalam ruang publik oleh seorang Amin Rais, begitu. Nah, itu tadi saya bilang kembali ke niat. Yang pertama adalah kita bicara soal media sosial sebagai instrumen. Yang tadi saya bilang. Saya pernah berpikir, saat ini adalah orang yang paling terkaya itu adalah orang yang bermain di teknologi IT. Bahkan saya mencuriga punya konspiratif dulu, IT ini dibuat adalah bagaimana dia bisa menjadi alat transparan perilaku-perilaku pejabat. Ya, jadi dengan IT ini terbuka lah bisa menyampaikan semua pejabat, kan? Nah, sehingga pejabat banyak takut dengan ada kehadiran IT. Pejabat penguasa dunia lah. Wah, nanti takut saya, tiba-tiba saya misalnya korupsi, bunyi keluar ini. Nah, jadi mengawasi publik kan. Nah, mungkin saya berpikir di 2016 agak berbeda media sosial. Media sosial itu adalah lebih bagaimana dibuat masyarakat candu. Akhirnya apa? Jadi alat penguasa. Mungkin penguasa dan pengusaha jadi bersatu, sasarannya candu. Nah, candu ini kan akhirnya masyarakat harus menggunakan ini. Bisa nanti di situ hoax, bisa di situ tadi untuk kepentingan algoritma semua. Nah, pada kesimpulan bahwa media sosial itu sekarang dipakai untuk mengontrol masyarakatnya. Mengontrol, mengawasi masyarakat. Bukan lagi mengontrol pejabat. Yang pertama. Jadi ketergantungan ya orang. Ketergantungan, itu yang pertama. Yang kedua, soal privasi orang yang dibawa ke publik, Bang. Saya pikir ada dua sisi. Yang pertama adalah semua manusia pasti punya hasrat untuk memberikan terbaik dalam dirinya. Di satu sisi dia terbatas etika menjadi pejabat, apalagi kondisi yang dia pimpin dalam kondisi masyarakatnya terjepit. Tidak ada yang salah kok, mereka selagi mampu, nggak korupsi. Abang hari ini mau pesta, di mana 500 juta, 5 miliar selagi abang mampu nggak ada masalah. Cuman karena abang pejabat, jadi menghabiskan 5 miliar, terus di publik orang lagi susah makan, itu jadi jadi bulan-bulanan lah. Jadi sorotan lah, karena dianggap tidak ada punya rasa empati kan gitu. Pertanyaan kurang ajar aja orang mempost abang lagi pesta 5 miliar. Iya. Kurang ajar. Atau abang juga suruh yang mau panas-panasin. Kita nggak tahu ada isu yang mau dialihkan lagi. Karena abang disukain tadi kan. Itu aja pandangannya, Bang. Nah, pertanyaan yang benar yang mana? Ya mereka yang tahu kan. Nah, kira-kira kalau Letkol Teddy dengan tuduhan yang dilemparkan oleh Amin Rais, betul apa enggak? Kalau saya pikir Letkol Teddy ini, Bang, saya senang sama dia. Kenapa? Dia orang yang punya kemampuan khusus. Kenapa Pak Prabowo percaya sama dia? Bukan karena dia diusul sama Pak Jokowi waktu itu, bukan karena punya kemampuan khusus. Apa kemampuan khusus? Dia bisa membaca apa yang menjadi karakter Pak Prabowo. Dia tahu kapan meletakkan diri dia di sebelah Pak Prabowo, dan dia bisa menyampaikan informasi, pesan, tubuh, gestur dari Pak Prabowo. Itu nggak ada loh, Bang. Pak Prabowo nggak mungkin nggak percaya sama dia karena ada ikatan lain. Hari ini contohnya, kalau saya abang,
saya sama abang paham abang lagi berjalan, oh abang ini lagi butuh ini, begini, dan abang merasa terbantu, pasti abang nyaman dengan saya. Oke. Kan begitu Bang. Ya artinya apa? Saya melihat Letkol Teddy ini adalah orang-orang yang betul-betul punya kemampuan khusus yang tidak dipunya banyak orang, dan ini tidak ada ilmunya di kampus-kampus atau di tempat belajar lain. Ini soal latihan dan soal dia bisa melihat itu. Ya saya pikir dia orang yang dibutuhkan, orang yang tidak mau mengeksplor pribadi dia ke publik, apalagi membuat ribut. Plus dia mungkin cakep ya kan, cakep, punya fashion yang secara fisik itu disenangi mak-mak, disenangin banyak orang dan sebagainya begitu. Saya pikir dia nggak akan ada niat itu. Ngapain dia mau ngeplor itu pesta-pestanya bermahal-mahalan? Tapi kalau ditanya ya itu terserah dia, selama yang dia pakai tidak uang korupsi, uangnya uang dia, udah selesai. Tapi teori yang pandangan daripada Amin Rais kira-kira benar apa enggak? Ya, itu tadi gue bilang, ini Pak Amin Rais ngapain nggak diplor-plornya? Mau buat apa dia? Mau buat rusuh? Iya. Iya kan, karena sisi pejabatnya. Saya pikir saya tidak setuju juga dengan cara Pak Amin Rais, Bang. Karena itu urusan pribadi ya? Iya. Kecuali dia bilang bahwa saya mendapatkan bukti, ada amoral, ada sebagai etik negara yang tidak dilakukan. Oke, tinggal pembuktian. Iya. Jadi jangan dibuat gaduh publik ini dengan sesuatu hal yang tidak pasti dan tidak terukur. Ini salah satunya kayak Pak Jokowi ini jasanya. Nah, ada hubungannya nggak antara Amin Rais, JK, Roy Suryo, Refli Harun, Abraham Samad? Ini kira-kira ada nggak mereka ini hubungan memang sengaja membuat isu-isu yang cenderung pribadi? Karena kayaknya terorganisir sekali tuh. Bicara tentang Pak Jokowi ijazah, ini kan urusan pribadi nih. Lalu masuk ke Pak Prabowo, sekarang sentuhannya adalah terkait dengan Letkol Teddy, kan begitu kan? Ini ada hubungannya nggak sih mereka? Pandangan mahasiswa kalau nih. secara politik irisannya adalah. Lihat aja dari koalisi-koalisi dan dari pilpres ada. Kalau secara politik, ya kan, secara politik. Nah pertanyaan lagi dan niatnya kan. Ya kalau saya hari ini melihat begini saja Pak, saya tidak membahas mereka. Tapi poinnya adalah Pak Prabowo jelas ada 3 hal yang dia lawan hari ini, dan itu tidak gampang. Itu penyakit bangsa ini. Yang pertama adalah dia melawan yang namanya imperialisme dan oligarki yang menyakiti rakyat, yang merugikan negara. Itu jelas. Saya salut dia bawa uang 10 triliun dari orang perusahaan-perusahaan yang merusak alam semua dan sebagainya. Yang kedua adalah dia lagi melawan para koruptor. Jelas dia lawan. Yang ketiga dia lagi lawan deep state. Deep state itu adalah kementerian-kementerian, menterinya aja diatur gitu. Orang-orang lama yang sistemik diatur. Nah, saya tidak tahu apa ada hubungannya dengan ini atau tidak. Bisa aja kayak terorganisir ya kan. Pokoknya jadi kayak mereka bagi tugas di antara Amin Rais, JK dan kawan-kawan. Lu khusus bahas ijazah ya. Lu khusus bahas Letkol Teddy ya gitu. Pada intinya membuat gaduh publik. Ketika publik gaduh dengan kondisi ekonomi sekarang menuju krisis sosial. Ketika krisis sosial ini delegitimasi terhadap pemerintah. Udah itu. Iya kan Bang? Sebenarnya sasarannya Jokowi apa Prabowo sih? Ya dua-dua, karena presidennya Prabowo masih atau jangan-jangan ingin memisahkan antara Prabowo dan Jokowi. bisa jadi secara politik. Karena secara politik kalau kita bisa analisa dan kita observasi dengan baik begitu ya, bahwa sepertinya untuk periode ke depan Prabowo Gibran lagi sepaket lagi. Nah, kayaknya ada pihak-pihak lain yang mencoba untuk memisahkan antara Pak Prabowo dengan Gibran. Ya pastilah Bang, mereka kan sangat kuat. Satu, kuat dalam segala hal kan. Menang juga, percaya rakyat. Ya pasti pengen lah memisahkan mereka. Kalau saya dalam pertarungan ketua umum aja, cara satu-satunya bisa mendelegitimasi orang kan dengan black campaign. Dibilang ketua umum baru ketemu ini dapat uang, ketua umum begini begitu. Ya itu cara-cara lama konvensional. Sedangkan mungkin Pak Prabowo Gibran, dia harus menunjukkan kerjanya biar dipercaya publik, dipercaya orang kan, mempertahankan legitimasi mereka. Nah, ini yang lagi bertarung kan. Nah, apalagi cara-cara Pak Prabowo yang tadi saya bilang 3 hal itu yang mungkin yang tidak suka, banyak tidak suka, kelompok-kelompok tidak suka. Kenapa yang bisa nggak suka sama Pak Prabowo ya? Aneh. Yang tadi 3 tadi Bang, mungkin banyak terganggu kan. Iya. Jadi pada akhirnya mereka bisa bersama, kalau saya lihat bisa berpisah. Kira-kira lebih condong mana? Berpisah atau bersama? Kalau itu kalkulasi politik, tapi saya melihat bahwa hari ini masih sejalan. Dalam artian sejalan adalah banyak kerja-kerja pemerintah masih terorganisir baik. Tapi
ada peluang berpisahnya juga. Ini bicara soal kesempatan. Ada. Apa kira-kira yang akan membuat Prabowo dan Solo berpisah? Ya kalkulasi politik yang saya bilang tadi, ini kan kelompok-kelompok yang mencoba untuk memisahkan ini. Jadi kalau betul-betul mereka kuat mengkonsolidasi dan perhitungan kekuatan Pak Jokowi menurun, ya bisa jadi Prabowo kan bisa mencari pasangan lain. Oh, Kalkulasi politik. gitu ya. Masih ada AHY ya. Ya, mungkin atau yang lain, ya kan? Caimin, Ya. semua. Ya kita nggak tahu. Ini bicara utama dari itu adalah kepercayaan publik yang dikonsolidasi oleh para partai politik. Ya. Kalau pemilu kemarin GMKI kemana arahnya? Kita netral Bang GMKI. Oke, berarti tidak merujuk kepada salah satu calon gitu ya. Kita di konstitusi tidak boleh berafiliasi dengan partai politik. Tapi gue yakin GMKI nggak mungkin ke Anies kemarin. Enggak lah. Terus kira-kira apa nih harapan untuk isu JK ya kan dari mati syahid lalu terkait dengan ijazah Jokowi dan sekarang bagaimana orang-orang secara algoritma membahas tentang urusan pribadi dan lalu mereka kemas dalam rangkaian politik. Pesan dari ketua GMKI kepada Pada prinsipnya Bang, GMKI hadir berdiri teguh yang namanya terhadap menjaga kedaulatan NKRI. Dalam hal ini kami tidak menginginkan ada yang namanya keributan, perpecahan, kegaduhan di tengah publik. Ya, seperti gereja ditutup juga itu kan bisa menjadi sebuah kegaduhan. Dan kami berdiri tegak bagaimana kami menjaga agar publik ini tidak ribut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya saya pikir sudah diklarifikasi ya mungkin meminta maaf agak Pak JK mempertahankan argumennya bahwa tidak ada yang salah. Tapi bagi kami GMKI ada potongan video itu diksi yang salah dan tidak sesuai dengan agama Kristen. Yang ketiga, GMKI tidak melaporkan ke polisi. Artinya semua bisa diselesaikan dengan tabayun dalam konteks kebangsaan. Kalau niatnya betul-betul kita mau menjaga. tapi kan belum ketemu sama Pak JK. Ya, kalau niatnya mau betul-betul menjaga stabilitas nasional, niatnya menjaga keutuhan. Mau dicoba undang lagi nggak Pak JK? Boleh. Mungkin saya cuma sampaikan pesan ke orang yang mengundang saya. Siapa sih orang yang undang? Saya lupa pendeta apa gitu. Oh, tapi beliau adalah Mungkin pada waktu disuruh untuk mengundang kita semua begitu. bukan pendeta Gilbert. Bukan. Oh, kemarin soalnya pendeta Gilbert muncul di Rakyat Bersuara kan? Iya. Kalau saya sederhana saja, ini akan terobati selesai bahwa Pak JK statement kita harus menjaga yang namanya kedaulatan, keutuhan NKRI, tidak boleh ribut. Itu berarti statement dia itu tidak ada niat untuk membuat ribut. Oke. Begitu logikanya. Iya. Iya nggak, Bang? Iya. Selama ini dibuat ribut, berarti tadi saya bilang akan ada orang ekosistem yang bergerak memicu perdebatan di publik menuju krisis sosial dan itu menuju krisis keamanan di tengah impitan krisis ekonomi. Lalu dengan Pak JK dia melaporkan Grace Natali, Abu Janda dan Ade Armando, kira-kira itu adalah rangkaian untuk memperkeruh suasana lagi nggak? Ya artinya kan tetap ribut terus kan. Iya. Itu logika berpikirnya dan itu hak beliau melaporkan, mungkin itu martabat harga diri beliau. Ya silakan sebagai warga negara. Tapi bagi kita adalah bila sama-sama hari ini ada duduk, kita jaga stabilitas dengan tabayun, sudah kita jaga negara ini dari impitan krisis ekonomi yang berasal dari luar. Solusinya apa? Kita berikan, bahkan kalau perlu kita sampaikan ke Pak Presiden, Pak. Itu jauh lebih elegan. Tidak ada niat untuk mendelegitimasi pemerintah melalui krisis-krisis tadi. Oke. Itu indikator gampangnya Bang. Tapi kalau dibuat ribut-ribut terus, mau panasin ribut terus, ya di media sosial jelas sampai Agustus ada orang-orang pihak luar dengan dana yang besar masuk mau buat ribut. Ini kan satu cocok logi yang sama semua. Berarti menginginkan ada keributan. Iya. Kami juga beberapa kali diundang aksi, saya bilang kami akan sampaikan isu kritis, tapi langsung di depan kepala BGN. Langsung. Apa bedanya kami sampaikan di jalan dengan kami sampaikan langsung ke beliau? Oh, oke. Karena di jalan bisa jadi semut. Demo, Datang, banyak yang nunggangi. Iya. Sekali ada martir meninggal, di mana-mana meledak. Sampai dirugikan rakyat. Iya. Kami nggak mau begitu. Lebih bagus ketemu langsung sama-sama. Ketemu langsung, Pak. Tidak. Langsung kritis. Ini data kami. Bapak keliru. Bapak begini. Apa evaluasi itu? Solusi. Dia bertanggung jawab terhadap kegagalan. Kita buat di ruangnya misalnya RDPU. Iya. Ya, kita buat ruangnya boleh langsung. Demokratis kan, kita menyampaikan kritis kita kan. Ya. Cuma kan banyak kalangan mahasiswa yang merasa bahwa kalau digeruduk sama massa, pejabat itu dalam keadaan psikologinya tertekan sehingga dia mengikuti apa maunya mahasiswa. Kan gitu kan sebenarnya pandangan. Itu yang diinginkan para pemikir, para yang membuat rusuh tadi. Tapi udah pernah demo lalu disusupi, udah pernah? Pernah lah, sering lah Bang.
cara membedakan dari dulu ya. Ini kan kita gabung di mana-mana dilempar lah, beginilah. Sampai lewat jam 6 semua. Ya polisi juga kan, saya bukan bela polisi, mereka ada batas jam 6. Mereka kan juga posisi antara mau dipukul atau mereka perintah kan. Nah, maksud saya itu yang hal yang diinginkan orang. Demo, rame, ribut, anarkis, kemudian martir, meledak kemana-mana itu kan. Itu indikatornya krisis sosial. Oke. Iya nggak, Bang? Iya. Tapi kalau misalnya bahwa kita menggunakan cara-cara elegan, misalnya kita mau kritik MBG, sampaikan kepala BGN, benar datanya, apa solusi dari dia? Terus kita datang, minta pertanggungjawabannya. Terus. Berarti kemarin sempat ke MBG, apa ke BGN? Tidak, Bang. Kami mau mencoba untuk menyampaikan kritis kami. Beberapa soal isu kerakyatan. Ya, kami akan sampaikan langsung. Kami tidak mau demo yang nanti demo ini memicu datang gerombolan-gerombolan untuk membuat keadaan bangsa ini jadi ribut. Oke, kalau gitu pertanyaan terakhir, BGN bermanfaat apa tidak? Bang, saya sudah jelaskan ada video saya. Nggak, jawabnya iya apa tidak aja. BGN bermanfaat apa tidak? BGN bermanfaat tapi salah tata kelola. Salah tata kelola. Jadi BGN bermanfaat, salah tata kelola. Sementara di May Day kemarin ditanya sama Pak Prabowo, BGN bermanfaat apa tidak? Jawaban rakyat tidak. Terima kasih. Siapa? Kepada rekan-rekan media, konferensi pers akan segera dimulai.